Hingga saat ini lebih dari 140 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Namun pengakuan ini masih menuai perbedaan sikap, terutama dari sejumlah negara besar yang belum memberikan dukungan penuh. Lalu apa arti pengakuan internasional tersebut bagi Palestina dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses perdamaian di Timur Tengah? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Agung Nurwijoyo. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak. Pak Agung, dengan dia ada di studio, ini menjadi suatu hal yang penting begitu ya, karena ada lebih dari 140 negara yang saat ini sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Tapi sebenarnya seberapa besar arti dukungan internasional ini bagi perjuangan diplomasi Palestina? Apakah serta-merta menjadi suatu titik penting bagi kemerdekaan Palestina? Ya, yang pertama yang perlu kemudian dicatat bahwa pengakuan internasional ini sebenarnya tidak serta-merta bahkan menghentikan genosida, pembersihan etnis, politik apartheid Israel atas Palestina ya. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa 65.000 korban yang sudah tewas, bahkan kalau kemudian kita mengacu kepada pernyataan Franco Albanese tadi malam, ada catatan yang menyebutkan bisa lebih dari 680.000 sebenarnya menjadi korban jiwa dari genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Nah, artinya sebenarnya juga di sini kita melihat titik kulminasi bahwa dunia sudah muak dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Di satu sisi kita akan melihat kita perlu menyambut baik hal-hal pengakuan ini ya. Tapi walaupun pengakuan ini tidak sepenuhnya bisa kita rayakan melihat genosida yang terus dilakukan. Nah, kalau kemudian melihat arti pentingnya pengakuan dari 140-an sampai 151 negara atau 70-an sampai 78% ya negara-negara dunia terhadap Palestina, ini secara simbolik sebenarnya suatu hal yang penting. Karena secara politik, secara kedaulatan dan eksistensi terhadap keberadaan Palestina ini diakui, gitu ya. Nah, jadi ini membuka ruang sebenarnya bagi eksistensi keberadaan Palestina dan memposisikan Palestina dalam posisi yang sifatnya lebih setara dalam konteks solusi dua negara. Karena permasalahan yang kemudian sering kali muncul dalam beberapa waktu belakangan adalah Israel senantiasa menganggap bahwa lawan main dia adalah aktor non-negara. Nah, sekarang dalam memposisikan sifat yang lebih setara, tentu semuanya berada dalam posisi yang benar-benar punya hak dan kewajiban sebagai sebuah entitas yang berdaulat. Nah, yang kedua sebenarnya juga adalah dalam wajah keduanya sebagai entitas yang sama dalam konteks hukum internasional. Nah, bagaimanapun juga sebenarnya kan pengakuan-pengakuan kemudian dilakukan selama waktu belakangan ini juga mengacu kepada deklarasi New York yang itu adalah satu paket berbicara tentang batas negara dan segala macam yang termasuk juga penolakan terhadap perluasan pemukiman Yahudi. Tapi ini menjadi satu hal yang sebenarnya penting dicatat, penting dan signifikan dalam konteks diplomasi internasional hari ini seperti itu. Nah, itu Mbak. Oke. Ini artinya kan kalau bicara soal status begitu ya, ada kesetaraan yang tercipta ya, seperti yang tadi Mas Agung sampaikan. Tapi kalau soal genocide sendiri ataupun genosida, ledakan-ledakan ataupun serangan yang terus dilakukan Israel, sebenarnya kita kan harus fokus ke situ karena korban masih terus berjatuhan. Bahkan kalau kita lihat begitu informasi terbarunya bahwa diminta untuk mengungsi, tetapi bahkan tidak ada tempat yang layak dan cukup bisa dalam kita katakan itu bisa untuk dihuni begitu ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya legalitas secara hukum ini bisa berpengaruh terhadap pemberhentian genosida itu sendiri di Gaza misalnya, Mas Agung? Ya, makanya tadi kemudian saya menyampaikan bahwa pengakuan ini bentuknya simbolik. Tapi selain itu adalah pengakuan ini sebenarnya it means nothing ya sebenarnya. Kalau kemudian dia tidak terkonvensi dalam bentuk power, dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara. Nah, bentuk ini seperti halnya bentuk tekanan, embargo, sanksi dan segala macamnya. Sebagai hal kemudian otokritik mungkin bisa juga kita berikan kepada Inggris misalkan. Inggris oke, ini adalah 108 tahun setelah Balfour Declaration, kemudian dia baru mengakui keberadaan Palestina. Tapi pengakuan ini juga sebenarnya harus nantinya berbuah kepada bentuk tekanan yang jauh lebih kuat dan konkret terhadap Israel. Karena faktanya kemudian kita melihat bahwa Inggris ini kemudian masih mensupport sekitar 220 lisensi militer terhadap Israel dari 250 lisensi yang kemudian mereka berikan terhadap Israel. Hanya 30 dalam beberapa waktu terakhir yang mereka hentikan terhadap Israel. Artinya ruang-ruang ini sebenarnya harus diperkuat dan bahkan kemudian Inggris menunjukkan komitmennya yang jauh lebih konkret dalam memberikan tekanan terhadap Israel untuk
Israel menghentikan genosida terhadap Gaza. Karena secara realitasnya juga ternyata data terbaru yang saya lihat tadi dari YouGov menunjukkan bahwa ternyata 44% publik Inggris itu menghendaki Inggris segera mengakui Palestina, dan hanya sekitar 18% yang menolak Inggris untuk mengakui Palestina. Artinya itu juga lahir tidak serta-merta dari pemerintah Inggris, tapi lahir dari aspirasi domestik. Tapi poin besarnya adalah memang harus pengakuan ini terkonversi dalam power tertentu yang kemudian bisa menekan Israel untuk menghentikan genosidanya di Palestina, seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Mas Agung, mungkin ini kita bicara juga soal yang sedang terjadi begitu ya, soal sidang Majelis Umum PBB. Besok Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato urutan ketiga. Apa sebenarnya yang mungkin bisa ekspektasi Anda begitu ketika nanti Presiden Prabowo bisa berpidato untuk bisa memaksimalkan kontribusi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan juga pemberhentian genosida itu sendiri di Gaza? Tentu momentum besok menjadi momentum penting buat Pak Prabowo secara pribadi maupun buat bangsa Indonesia secara umum ya, karena ini pertama kali dalam 10 tahun terakhir kepala negara Indonesia kemudian hadir dalam sidang umum PBB, dan Hmm, pertemuan itu menurut saya ini pertemuan yang penting dan signifikan sebenarnya. oke, Apalagi kemudian Pak Prabowo ini kan senantiasa mengutarakan one thousand friend to few, one enemy oke, to many, kurang lebih baik, seperti itu yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi memang oke, pentingnya memang menunjukkan konsistensi baik, posisi Indonesia dalam posisi internasional khususnya terhadap Palestina. Tentu ini menjadi poin utama sebenarnya yang harus disampaikan oleh Pak baik. Prabowo sebenarnya. Mhm, Dan sebenarnya mhm. pribadi saya juga menanti sebenarnya Pak Prabowo juga menggunakan kata misalkan genosida misalkan dalam konteks menunjuk apa yang dilakukan oleh Israel, walaupun perkara itu bukan perkara yang mudah untuk kemudian dilakukan oleh Indonesia sebenarnya. Baik, Mas Agung terima kasih banyak atas Ya, informasinya, itu kita harapkan mungkin yang terbaik begitu ya, ya, soal bagaimana kesetaraan balik. itu untuk bisa menuju terhadap Palestina yang merdeka secara total termasuk soal penghilangan genosida. Terima kasih Mas Agung Nurwijoyo pada waktunya untuk siang hari ini untuk CNN Indonesia World Now. Terima kasih.